Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita memulai pelajaran. Nah, Ibu punya sebuah cerita. Di suatu daerah, ada dua anak, namanya Rika dan Raka. Mereka memiliki kemampuan yang sama. Nah, suatu hari mereka dites dengan tingkat kesulitan yang sama. Rika lebih unggul dibandingkan si Raka. Karena Rika rajin berdoa kepada Allah sebelum kegiatan. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari diberkahi. Yuk Mas Agil, dipimpin berdoa. Duduk siap, kura-kura mulai. Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi. Jadi anak-anak nanti bisa simak di bukunya dan juga bisa simak di layar HP-nya. Nah, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kalian sumber-sumber energi? Coba sebutkan, Mas Agil. Matahari, Bu. Nah, benar sekali. Nanti kita akan belajar tentang manfaat sumber energi dan juga kegiatan ekonominya, serta nanti juga ada sumber daya alam. Sudah siap? Sudah, Bu. Nah, bentar. Nah, pada gambar ini, coba ceritakan apa pengaruh dari matahari. Hmm, Matahari mempunyai peran penting loh bagi kehidupan. Dari gambar tersebut, apa yang Ibu lakukan? Menjamur baju dan kakak sedang berolahraga. Nah, bagus sekali. Jadi, energi matahari membantu kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ibu yang menjemur pakaian agar kering. Lalu, ayah yang berolahraga. Maaf, itu kakak ya? Oke, kakak yang berolahraga karena matahari itu memiliki vitamin loh. Mengandung sebuah vitamin. Vitamin apa itu? D. Ya, bagus sekali. Vitamin D. Vitamin D itu bagus untuk kesehatan tulang. Dan juga matahari memiliki fungsi yaitu membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Jadi ketika fotosintesis itu menghasilkan CO2 atau disebut juga dengan oksigen yang akan dihirup oleh manusia. Sedangkan manusia mengeluarkan CO2 atau yang disebut juga dengan karbon dioksida. Nah, coba kita jawab pertanyaan di bawah ini. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Ibu menjemur pakaian. Ibu menjemur pakaian lalu kakak sedang berolahraga. Bagus, benar sekali.
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, Matahari sumber energi. nah, bagus sekali. Matahari merupakan energi terbesar yang ada di bumi. Maka dari itu, matahari disebut juga dengan sumber energi terbesar yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Apa saja coba? Menyemur pakaian, membantu fotosintesis, tumbuhan, menyehatkan badan. Ya, betul sekali. Tadi sudah ingat vitamin apa yang terkandung dalam sinar matahari? Vitamin D, Oke, vitamin D itu bagus untuk kesehatan? tulang, Ya, tulang. bagus sekali. Lalu, yang kedua, dengan pakaian, menyehatkan tubuh, membantu fotosintesis. Lalu, di pertanyaan ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat bagi kehidupan sehari-hari? Ada kegiatan lain? Pembangkit listrik, menyemur pakaian, membantu fotosintesis. Nah, benar sekali. Jadi, yang pertama, matahari sebagai sumber cahaya alami. Karena coba bayangkan kalau tidak ada matahari, dunia pasti akan gelap. Yang kedua, membantu proses fotosintesis tumbuhan, seperti yang tadi dicontohkan. Yang ketiga, menjadi pembangkit listrik, atau disebut juga dengan PLTS. Ada yang tahu alatnya menggunakan alat apa? Panel surya, Bu. Ya, betul sekali, panel surya. Lalu yang keempat, ada membantu mengeringkan benda atau jemuran juga bisa. Biasanya kan menjemur pakaian. Lalu selanjutnya ada membantu proses pembuatan garam. Yang terakhir, mengandung vitamin D untuk kesehatan tulang. Nah, yang keempat, soalnya adalah buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Jadi, kalian menulis jawaban yang tadi, dibuat sebuah cerita, lalu ditulis masing-masing. Nanti dikirimkan via WhatsApp. Sudah jelas? Jelas, Bu. Tulis di bukumu ya. Sumber energi apa sih yang membuat bumi menjadi hangat? Matahari, Bu. Ya. Nah, untuk mencoba apakah benar-benar matahari merupakan sebuah energi panas, yaitu kita dapat melakukan percobaan. Jadi percobaan di sini, kalian akan membandingkan antara tisu kertas sapu tangan yang dibasahi di bawah sinar matahari langsung dan juga di bawah pohon. Lakukan kegiatan ini di rumah dengan Bapak Ibu kalian atau dengan orang tua dan wali kalian. Oke? Nah, setelah melakukan Baik, Bu. pengamatan, kalian menjawab pertanyaan di sini dan juga mengisi tabel. Laporan tersebut ada formatnya, yaitu nanti ada di atasnya ada tulisan laporan kegiatan percobaan, lalu ada nama percobaannya apa, tujuannya apa, alat-alatnya apa saja, langkah kerja, dan juga kesimpulannya bagaimana. Tulis di buku tulis kalian ya. Nah, setelah itu coba Mas Agil membaca tentang kisah Ali si biji energi. Bisa dilihat di layar ataupun di buku ya.
Aku ahli si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru, kamu bisa masak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, dari bacaan ini kita dapat mengetahui manfaat dari energi matahari yang banyak sekali membantu tumbuhan untuk tumbuh. Lalu selanjutnya kita akan mengisi tabel-tabel berikut ini. Nah, coba sebutkan apa saja manfaat dari energi matahari. Sekali. Membantu proses fotosintesis sebagai yang pertama. Mungkin karena urutannya berbeda ya. Ya, Bapak. Membantu proses fotosintesis tumbuhan sebagai sumber makanan dan juga makhluk hidup lain. Lalu yang kedua ada Bercahaya. ya, energi membantu pertumbuhan secara keseluruhan terlebih dahulu ya. Lalu energi sebagai sumber cahaya alami bagi makhluk hidup. Karena ketika matahari tidak bersinar, maka dunia akan gelap. Seperti contohnya gerhana matahari. Sudah pernah kan? Nah, itu menjadinya gelap sekali. Contohnya seperti itu. Lalu apalagi? Nah, benar sekali seperti yang tadi disebutkan, bahwa energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik atau yang disebut juga dengan PLTS atau dengan kata panjangnya itu pembangkit listrik tenaga surya dengan menggunakan alat panel surya. Lalu ada lagi? Mengeringkan pakaian. Nah, ini mengeringkan pakaian atau benda lain. Biasanya sih mengeringkan pakaian ya, biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga seperti tadi kita akan praktikum tentang tisu basah dan juga yang lainnya. Nanti kita akan ketahui bagaimana cahaya matahari untuk mengeringkan benda-benda yang lain. Lalu ada lagi? Yang satu nih. Vitamin D. Ya, bagus sekali. V mengandung vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang. Jadi, jangan lupa untuk berjemur kalau di pagi hari ya. Matahari tidak hanya bermanfaat bagi manusia saja, tapi juga makhluk hidup lainnya. Seperti yang Mei katakan, kan, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan oleh Tuhan untuk umat manusia. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali yang memanfaatkan dari buah tumbuhan jagung ini dengan mengelola dan juga menjualnya. Contohnya kegiatan apa yang melibatkan jagung? Bu. Nah, iya itu. Seperti di malam-malam tahun baru ya, biasanya membakar jagung. Nah, lalu coba lihat gambar berikut. Ini sedang apa?
Membakar jagung, Bu. Benar sekali. Lalu ada pertanyaan. Apa yang terjadi apabila permintaan jagung itu tinggi? Nah, Harganya naik, Bu. jika permintaan jagung meningkat atau tinggi, maka jumlah yang ditawarkan oleh penjual juga akan naik. Maka harga jual juga akan naik. Bagus sekali. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar permintaan terpenuhi? Menanam jagung sebanyak-banyaknya, Bu. Nah, benar sekali. Maka, untuk menambah pasokan jumlah jagung dengan cara menanam jagung lebih banyak agar permintaan bisa terpenuhi. Lalu, ada sebuah teks nih. Kita bagi menjadi dua ya. Untuk Mas Adil membaca sampai dengan dari Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah sampai kita harus menghemat penggunaannya. Coba dibaca. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas, bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya ada tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan juga air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui. Karena terus tersedia dan alam dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat melimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk menjaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi saja diperlukan waktu yang banyak. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan sumber daya alam ini dengan bijak. Nah, dari bacaan tersebut, ada sebuah pertanyaan. Berdasarkan teks, berilah masing-masing 3 contoh sumber alam yang dapat diperbarui dan juga yang tidak dapat diperbarui dari bacaan tersebut. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Contoh SDA yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, besi, dan emas. Nah, benar sekali. Jadi, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ada tumbuhan, hewan, dan juga sinar matahari. Sedangkan untuk yang tidak dapat diperbarui ada minyak bumi,
besi, dan juga emas. Nah, di soal yang kedua yaitu berilah contoh lain di luar teks atau yang tidak ada di teks, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga yang tidak dapat diperbarui. Coba sebutkan. Contoh SDA yang dapat diperbarui, tanah, mutiara, dan pupuk kompos. Contoh SDA yang tidak dapat diperbarui, gas bumi, tembaga, dan batu bara. Nah, benar sekali. Contoh SDA yang dapat diperbarui yaitu ada tanah, mutiara, dan juga pupuk kompos. Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu ada gas bumi, tembaga, dan juga batu bara. Lalu, soal yang ketiga yaitu berilah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut, antara yang dapat diperbarui dan juga yang tidak dapat diperbarui. Perkebunan, pertanian, dan yang tidak dapat diperbarui adalah pertambangan. Nah, jadi kegiatan ekonomi yang dapat diperbarui sumber daya alamnya ada perkebunan dan juga ada pertanian, juga ada perikanan. Nah, lalu contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu adalah pertambangan, karena tambang kan mengambil besi, minyak bumi, dan sebagainya itu harus menunggu sangat lama untuk bisa diambil kembali. Maka dari itu, kita harus bijak-bijak dalam penggunaannya. Lalu yang keempat, ada tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampak bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Nah, ini ditulis di buku kalian masing-masing. Jadi tugas kalian ada 3, yaitu yang pertama tadi yang awal, menulis tentang manfaat dari matahari. Yang kedua ada praktikum dan juga laporannya. Yang keempat ada tentang kegiatan ekonomi, kelestarian sumber daya alam, dan juga apa yang harus dilakukan. Paham? Baik, Bu. Nah, dari pembelajaran yang kita lakukan, adakah pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Berarti kalau sumber dayanya diambil terus-menerus akan habis ya, Bu? Nah, pertanyaan bagus sekali nih. Tentu saja iya, karena jika sumber daya alam yang diperbarui pun juga akan menipis persediaannya. Jadi, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui itu harus digunakan secara bijak dan juga dilestarikan, karena ketika sumber daya alam yang dapat diperbarui ini digunakan terus-menerus tanpa adanya kelestarian, maka stok akan menipis. Sedangkan untuk yang tidak dapat diperbarui, jika digunakan terus-menerus, maka akan habis atau memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat diambil kembali energinya. Sudah paham? Nah, ada pertanyaan. Paham, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Yang pertama, kita ada belajar tentang manfaat dari matahari. Yang kedua, kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang melibatkan dari sumber daya alam. Dan yang kedua, ada sumber daya alam sendiri yang dapat diperbarui maupun yang belum dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan membaca doa. Kepada Mas Agil, dipersilakan. Duduk siap, gerak, bergerak, mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa untuk tetap jaga jarak, memakai masker, dan juga cuci tangan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap belajar dan kerjakan tugasnya, oke? Oke, Ibu akhiri. Baik, Bu. Banyak sekali kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.